Di Raya Bunda dan teman-teman, di video kali ini kita akan main-main ke Sendalu Permaculture, ikut kegiatan dari Indonesia Berkebun. Kira-kira ada kegiatan apa aja ya? Yuk kita simak sampai akhir, dan di sini juga kita akan sharing tentang proyek merawat tanaman yang dilakukan oleh Agnia dan Gadis. Selamat menyimak. Kangkung. Artinya bisa baca. Ini ada kangkung, ini ada biji kangkung. Oh, ini ada sekam. Sekam ini dari kulit padi. Teman-teman tahu padi? Tahu nasi kan ya? Nasi itu sebelum jadi nasi namanya beras. Sebelum jadi beras itu namanya tanamannya padi. Nah, saat ini anak-anak sedang menyiapkan media tanamnya. Media tanam itu adalah tempat kita untuk nanti menaruh benih. Jadi media tanam ini terdiri dari campuran tanah, sekam, dan juga pupuk kompos. Oh ya, pupuk kompos yang digunakan ini hasil dari composting Sendalu Permaculture loh. Sendalu Permaculture adalah kebun berbasis permakultur yang digagas oleh Mas Gibran sekeluarga. Jadi, permakultur sendiri adalah desain lingkungan di mana kebun ini dibuat sustainable, dan misinya adalah supaya bisa menciptakan kemandirian pangan dari kebun sendiri. Wah, Masya Allah, keren banget ya. Kita bisa makan dari hasil olahan kebun sendiri. Nah, makanya nih anak-anak juga ingin sekali belajar berkebun bersama dengan Indonesia Berkebun di kebun Sendalu Permaculture ini. Nah, di sini anak-anak sedang menanam benih kangkung di media tanam yang sudah dicampur tadi bersama-sama. Nah, selain belajar untuk menanam benih kangkung, anak-anak juga diajari bagaimana cara merawat kangkungnya supaya bisa tumbuh subur. Di sini anak-anak diberitahu bahwa sebaiknya kangkung diletakkan di tempat yang langsung terkena sinar matahari dan disiram 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Agnia, Gadis, terima kasih ya. Bunganya warna pink sama putih. Oh, tapi kan ini bukan bunga, ini sayur. Setelah menanam benih kangkung, anak-anak diajak untuk berkeliling Sendalu Permaculture untuk melihat-lihat koleksi tanaman yang mereka tanam dan mereka punya. Ini adalah area rooftopnya. Di rooftop ini ada banyak banget jenis tanaman yang benar-benar mereka produksi, sekaligus mereka jual juga. Nah, Ayah Jabar ini tertarik banget sama koleksi tanaman mint yang mereka punya, karena jenisnya ternyata macam-macam banget ya. Kita sampai borong 2 pot jenis mint yang berbeda. Nah, di event kali ini juga ada pasar hasil budidaya kebun di masing-masing member anggota komunitas Indonesia Berkebun, khususnya di Depok Berkebun. Ini adalah salah satu jenisnya, ada sayur mayur, ada buah-buahan, terus juga ada beberapa koleksi tanaman hias. Yang pastinya ini lucu-lucu banget, dijual juga beberapa pot-pot yang estetik, yang gemes banget, minta banget diborong ya. Ini ada beberapa contoh peralatan berkebun yang kita juga bisa request kalau mau beli. Dan masih banyak hasil olahan kebun lainnya. Oke, sekarang kita mau sharing project merawat benih kangkung. Jadi anak-anak punya tugas untuk menyiram sekaligus mengamati tanaman yang mereka tanam. Kita nunggu. Ditanamnya hari Minggu, Ahad. Sekarang hari
Rabuk. Rabuk. Alhamdulillah. Iya. Nah, Halo kucing. Ya kucingku. ini waktunya nyiram tanaman. Oke, Gayung. Kucing. Sekarang kakak gadis, ayo siram tanamannya. Sekarang punya ayah, bunda, dan Afsam. Ini peppermintnya berbuah, berbunga. Cantik. Mm-mm. Lagi. Ini baby apa ini namanya, lupa bunda, buat salad bayam ya, baby spinach. Beda. Bisa. Aku nggak bisa. Alhamdulillah di hari 10 kecambahnya sudah tinggi-tinggi. Ini sudah terlihat daun dan batangnya sudah mulai meninggi, tapi sayang banget ya ketika di minggu ketiga itu tanamannya tumbuhnya cuma segitu-segitu aja, kurang lebih maksimal sekitar 15 cm ya, 15 sampai 20 cm. Itu juga daunnya tuh kurang besar-besar gitu, jadi kecil-kecil banget kayak baby kangkung kali ya, tapi jadinya nggak bisa dikonsumsi buat masak karena tanamannya terlalu kecil. Itu tadi event Gardening Kids yang diselenggarakan oleh Indonesia Berkebun, khususnya di komunitas Depok Berkebun yang dilaksanakan di Kebun Sendalu Permaculture. Nah, terus juga tadi sempat di-sharing juga tentang bagaimana proses anak-anak merawat benih kangkungnya, mulai dari berupa kecambah kecil-kecil sampai mulai tumbuh ya, terlihat batang dan daunnya. Tapi sayang banget ternyata proses untuk merawat benih kangkung itu kurang lebih sekitar sampai 1 bulan ya, sampai 3 minggu 1 bulan itu kangkungnya tingginya maksimal memang hanya sekitar 20-30 cm tadi sudah disebutkan. Jadi ternyata setelah itu kangkungnya nggak bertambah tinggi, juga nggak bertambah lebat daunnya, masih segitu-segitu aja. Masih jauh kalau dibandingkan dengan kangkung yang biasa kita konsumsi gitu. Dan lama-lama justru malah semakin layu gitu. Jadi setelah 1 bulan itu entah kenapa jadi lebih layu dan qadarullah malah dimakan ulat. Itu juga yang nanti jadi pelajaran buat kita, bagaimana nanti ketika merawat tanaman, antisipasi untuk merawat dari hamanya juga itu nanti PR buat kita saat bikin project gardening. Tapi memang sejauh ini sampai di situ ya project gardeningnya anak-anak ternyata cuma berlangsung selama 1 bulan aja. Kemudian akhirnya nggak dikonsumsi, malah dikonsumsi oleh ulat. Terus juga kesimpulannya sih memang cukup menyenangkan. Anak-anak jadi belajar tanggung jawab juga dari merawat benih kangkung ini. Terus juga jadi disiplin untuk di waktu yang pas menyiram tanaman. Jadi anak-anak juga belajar disiplin di situ. Saya sendiri sebagai orang yang awam banget berkebun masih nggak paham tuh kenapa kangkungnya nggak bisa besar-besar gitu.
gitu. Itu juga anak-anak nanyain dan akhirnya malah jadi jenuh. Anak-anak karena ngeliatnya udah stuck segitu aja jadi jenuh. Ini sayangnya saya lupa banget nggak mendokumentasikan ketika kangkungnya sudah besar. Jadi ini nggak ada video ataupun foto kangkungnya, mohon maaf, tapi ya intinya saya juga mau sharing itu aja. Nextnya kalau misalnya anak-anak sudah bisa bertanggung jawab untuk merawat tanaman, mungkin bisa di-upgrade levelnya untuk bertanggung jawab merawat makhluk hidup seperti hewan peliharaan. Tapi untuk saat ini masih belum, mungkin nanti sekitar range usia kelas 3 SD ya, ketika dia sudah bisa merawat dirinya sendiri, baru kita challenge untuk merawat hewan atau makhluk hidup yang lebih kompleks lagi, seperti itu. Kalau misalnya ayah bunda ada kritik atau saran atau ada yang ingin didiskusikan, jangan sungkan untuk sharing di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.